Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawaban. Saya harap saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum melanjutkan ibadah, mari untuk kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Saudara dapat mendownload di Play Store dengan mengetik GKJ Family. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan atau kolekte, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Atau dapat melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Untuk saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Untuk saudara yang akan memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Terima kasih untuk perhatian saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita hadir di sini. Ada yang Bali, ada yang Sumba, ada yang Batak dengan berbagai macam suku bangsa. Tapi satu hati, satu suara. Kita akan memuji Allah kita yang sumber keselamatan, yang perlindungan yang kekal. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Na 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 na. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan keselamatan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk
kuasa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian dari firman Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan kami. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang gembur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, ingin mengganggu, ingin mengambil benih firman Tuhan, kami ucapkan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Mengucapkan selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, baik melalui saluran channel YouTube. Saudara bisa ketik GKJ Family, ya, tekan subscribe dan tekan videos. Di sana ada semua rekaman ibadah online kami. Juga buat saudara yang melihat melalui tayangan TV kabel First Media, kami siar setiap hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB melalui channel Shine 390 HD. Puji nama Tuhan. Segera saudara siapkan catatan, siapkan hati, dan konsentrasi sebab firman Tuhan hari ini sangat penting dengan judul Important Message. Important Message atau arti lainnya adalah pesan yang penting. Important Message atau pesan yang sangat penting. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama Ibrani 4 ayat 8 sampai 11, ayat genap kaum pria, ayat ganjil kaum wanita. Kaum pria katakan haleluya. Mari angkat suara saudara. 2, 3. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin, puji nama Tuhan. Perhatikan bahwa ada kata yang saya garis bawahi, ayat yang ke-11, lihat di slide. Baiklah kita berusaha. Berusaha dari bahasa Yunani spoudazo, artinya usaha segera. Jadi karena itu baiklah saudara usaha segera untuk masuk ke dalam perhentian. Sebelum saya lihat tunjukkan ayat emas itu, perhatikan bahwa Yosua sudah berhasil membawa Bani Israel masuk ke tanah perjanjian, sudah berhasil. Tetapi ada satu pertanyaan, apakah mereka masuk perhentian? Perhentian ini yang harus kita perhatikan. Karena coba lihat ayat yang ke-8. Andai kata Yosua telah membawa mereka masuk tempat perhentian, itu artinya Yosua belum berhasil membawa mereka masuk tempat perhentian. Memang berhasil masuk tanah perjanjian, tetapi belum. Garis akhirnya Allah itu adalah tempat perhentian. Kemudian dilanjutkan,
pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Nah, suatu hari lain ini yang harus saudara dan saudara yang mendengarkan di rumah perhatikan. Karena apa? Masih tersedia hari ketujuh, yaitu hari perhentian. Ini goal saudara masuk ke dalam perhentian. Dan dikatakan kita semua harus usaha segera, tidak ditunda-tunda untuk bisa masuk ke dalam perhentian tersebut. Saudara, kita itu harus mengerti jadwal Tuhan. Kita harus mengerti jadwal Tuhan. Dan semua itu saya katakan tergantung limit waktu. Sekarang kalau orang kuliah S1 dibatasi sekian tahun, kalau enggak di DO. Demikian juga saya mengajar di S2 dikasih waktu maksimal 4 tahun, lebih dari 4 tahun di DO. Kita harus memperhatikan pesan firman Tuhan yang sangat penting, di mana Allah berkata, setelah Israel berdiri, aku hanya kasih kesempatan 1 generasi saja. Sesudah itu, zaman akhir atau akhir zaman itu akan tiba. Tuhan berkata, aku hanya kasih kesempatan 1 generasi. Kita tahu Israel berdiri 1948. 1 generasi, firman Tuhan mengatakan, orang kalau sudah umur 70, puji Tuhan. Kalau bisa tambah lagi 80, itu anugerah. 90, luar biasa. Let's say 70 tahun. Berarti 1 generasi sudah 2018, betul ya? Jadi kalau sekarang kita sudah lebih, ini Tuhan masih kasih kesempatan yang mana kesempatannya itu sudah tidak lama lagi. Dalam periode sebelumnya saya kan bicara soal seri konflik dan saya membahas bagaimana New Age itu nanti akan menguasai dunia, yaitu Babylon agama. Kemarin malam saya mendapatkan suatu artikel dari Pak Pendeta Timotius Subekti, bagaimana sudah mulai keluar riak-riak kecil, di mana mereka mulai memproklamirkan yang namanya satu agama, Babylon agama. Dan PBB juga banyak mengadopsi tentang ajaran-ajaran New Age atau Babylon agama. Nah ini dia, ini tanda-tandanya. Tidak lama lagi, jadi saudara-saudara itu harus makin sungguh-sungguh. Katakan, saya harus makin sungguh-sungguh. Haleluya. Kita perhatikan ini, limit waktunya Tuhan. Karena Tuhan yang bicara sendiri. Sesudah negara Israel berdiri, aku hanya kasih kesempatan 1 generasi. Tidak ada 2 generasi lagi. Jadi di grup, saya ikut di grup WA pendeta-pendeta GBT seluruh Indonesia. Ada artikel, pendeta yang masukkan artikel ya. Nanti tahun-tahun ke depan, 10-20 tahun lagi, anak-anak kita itu mengalami persaingan yang luar biasa. Pendidikan-pendidikan yang seperti sekarang ini kelihatannya sudah banyak yang harus diperbarui. Kalau saya lihat Indonesia ini belum mengikuti zaman. Kalau di luar negeri, khususnya pendidikan yang bagus itu di Amerika, yang pertama yang bagus itu di Amerika karena sana kiblatnya, itu ada spesialisnya. Jadi anak-anak dari kecil itu tidak perlu diajar kewarganegaraan, Pancasila atau apa ya. Dan waktu kuliah mereka bisa memilih bidang-bidang spesial yang di Indonesia itu tidak ada. Lalu dikatakan oleh salah satu hamba Tuhan yang mengupload itu kita harus mempersiapkan anak-anak kita dan sebagainya. Yang lain komentar-komentar, saya komentarnya paling aneh. Saya bilang ini, justru saya percaya tidak lama lagi Tuhan akan datang
Jadi mungkin pikiran seperti itu harus kita robah untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi kedatangan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi anak-anak saudara yang sekolah minggu, jangan kendor ibadah online-nya. Bicara soal limit atau waktu Tuhan, saudara perhatikan ini, saudara nanti bisa gambar di rumah. Kita ikuti dari awal Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Saudara dengarkan pembacaan ini. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ayat 2, gelap gulita menutupi samudera raya. Berarti bumi ini belum ada bentuknya. Perhatikan ini awal penciptaan, ya. Kemudian kita baca Kejadian 1 ayat 3 saja saya bacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan lain sebagainya sampai kepada ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berarti penciptaan selesai. Pada gambar yang kedua, bumi sudah berbentuk, penciptaan sudah selesai, semuanya sudah ada isinya, termasuk manusia. Dan manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa, yang kita sudah periksa beberapa periode yang lalu. Saya katakan Adam pertama. Ya, Adam pertama, a living soul. Jadi dia ini makhluk yang hidup. Saudara lihat sini. 2000 tahun yang pertama ini zaman Allah Bapa, dimulai dari Adam, berakhir menjelang munculnya nama Abram. 2000 tahun yang kedua zaman Allah Anak. Ini dimulai dari Kejadian 12. Jadi Kejadian 1 sampai 11 itu 2000 tahun. Kemudian dimulai dari Abram, Kejadian 12, Allah Anak, sampai datangnya Tuhan Yesus, lahirnya Yesus. Dan sudah kita periksa periode yang lalu, Yesus itu adalah Adam yang akhir. Kalau Adam pertama ini makhluk yang hidup, Adam yang terakhir itu adalah yang memberikan kehidupan. Jadi ada bedanya, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian dimulai zaman Allah Roh Kudus. Ini pekerjaan Allah Bapa, kemudian pekerjaan Allah Anak sudah selesai. Sekarang yang bekerja itu adalah Roh Kudus, zaman Allah Anak. Nah, perhatikan saudara, ayat yang kita baca dari Ibrani, Yosua sudah membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian, tapi belum ke tempat perhentian. Kita sudah ada di sini, goal kita adalah masuk ke tempat perhentian. Di mana perhentian itu? Apakah di sini? Tidak. Perhentian itu setelah kita menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai orang yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, disinilah perhentian kita. Stop. Karena di kerajaan surga tidak ada lagi orang yang diperintah, semuanya ada di sini. Ada yang memerintah, ada yang diperintah. Yang memerintah dia memakai tubuh kemuliaan, yang diperintah ya seperti biasa, orang-orang lahir, mati, berkembang biak dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang saya baca waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, dan hal ini belum pernah saya khotbahkan selama saya 20 tahun lebih jadi hamba Tuhan.
Padahal ayat ini sudah sering saya baca, kita baca bersama lewat pembacaan Alkitab setiap hari, mungkin pernah saya khotbahkan. Saudara perhatikan di sini bahwa akhir daripada 1000 tahun ini kita sudah usah bahas ya, karena kita sudah pereksani berkali-kali tentang kerajaan 1000 tahun damai. Coba saudara perhatikan 2 Petrus 3 ayat 10b. 2 Petrus 3 ayat 10b. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saya ajak saudara buka Alkitab. Mari ambil Alkitab saudara. Ya, kita buka 2 Petrus 3 ayat 10 supaya saudara mengerti. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menambah atau mengurangi satu noktah pun, satu tanda baca. Satu tanda baca itu ada artinya. Kalau saudara melihat 2 Petrus 3 ayat 10, ini terdiri dari 2 bagian. Bagian A dan bagian B. Sudah dapat saudara? Sudah lihat? Perhatikan Alkitab saudara. Ya, bawa Alkitab, jangan bawa kitab suci yang lain. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, titik. Kapan hari Tuhan tiba seperti pencuri? Di sini. Kedatangan Tuhan untuk menjemput orang-orang yang hidup benar, ya, atau boleh saya katakan orang yang mempertahankan hidupnya benar di hadapan Tuhan, di sini mulainya. Dan sebelum masuk hari Tuhan ini kan ada 7 tahun masa aniaya, alias masa apa? Antikris. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, tiba-tiba dan tidak memberitahu pencuri itu. Titik di sini. Tetapi perhatikan, sesudah titik ada kata-kata, hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Perhatikan, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sebelum saya lanjutkan penjelasan, ditambah sedikit ini. Sekarang kita lanjutkan dulu di sini, karena ini persis di sini, bumi ini nantinya akan dibakar. Nah, ini satu hikmat Tuhan yang Tuhan tambahkan. Sebelumnya saya tidak pernah tahu hal ini. Ya. 2 Petrus 3 ayat 12b dan 13. Coba saudara lihat di Alkitab saudara. 12b. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Tetapi perhatikan, ayat 12 ini kembali ada 2 bagian, 12a dan 12b. Coba lihat yang 12a, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Titik. Jadi jangan disambung. Ya, memang ada dalam satu ayat, tetapi bukan berarti satu ayat ini satu waktu, pada waktu yang sama. Saudara bisa mengerti? Kalau saudara mau lebih dalam, dengarkan lagi YouTube-nya. Satu ayat belum tentu satu waktu. Bisa jadi satu ayat ada A dan B, tapi itu bicara soal satu waktu. Tetapi dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 12, ya, ini beda. Jadi sesudah hari Tuhan, 1000 tahun sama dengan satu hari kan? Nah kan disebut hari Tuhan. Maka bumi ini akan dibakar sesudah kerajaan
1000 tahun damai. Sampai di sini saya banyak berpikir dan saya sengaja menelpon guru besar saya untuk memastikan betul atau tidak. Dia tanya, kamu tahu dari mana? Saya baru dapat, saya bilang ya. Saya baru dapat hikmat dari Tuhan. Betul enggak? Bicara soal bumi yang dibakar oleh Allah, mungkin saudara berpikir, kalau bumi dilenyapkan lalu bagaimana? Nah, saya ajak saudara mundur jauh ke belakang. Menurut saudara, pernah atau tidak Allah membinasakan seluruh isi dunia? Pernah atau tidak? Pernah. Kapan itu? Betul. Pada zaman Nabi Nuh, disikat dengan air, bahkan gunung-gunung tidak kelihatan puncaknya. Betul ya? Selama saya lupa berapa hari itu, saya pernah khotbahkan itu di serial, saudara bisa buka YouTube yang ada gambarnya kapal Nabi Nuh. Itu ratusan hari ya, sehingga puncak gunung tidak kelihatan. Tidak ada lagi makhluk yang hidup, baik hewan, tumbuhan, manusia. Tidak ada yang hidup, kecuali yang ada di dalam bahtera Nuh. Termasuk katanya anggota saya, di dalamnya adalah dinosaurus dan mamut. Dinosaurus masuk kapalnya Nuh, T-Rex, dinosaurus apa? Jebol kapalnya. Belum mamut dan sebagainya. Mamut itu apa Pak? Ya makanya sudah buka Google lah. Kecuali yang ada di dalam bahtera Nuh itu, ya semuanya dimusnahkan. Kalau itu pernah Allah lakukan, why not? Nanti Allah akan melakukan lagi. Tujuannya apa? Allah ingin merestorasi, bukan merestoran ya. Lain saudara. Kata restoran dan restorasi itu berbeda. Merestorasi itu artinya memperbaiki, memperbaharui kembali. Dia ingin supaya bumi ini benar-benar a new world. Kenapa demikian? Lupa, kan sudah masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Oke. Pertanyaan itu juga ada dalam pikiran saya. Kenapa kok enggak di sini? Kenapa kok di sini? Perhatikan saudara, dalam kerajaan 1000 tahun damai ini bukan berarti orang tidak berbuat dosa loh. Jangan salah. Ada golongan yang memerintah, ada golongan yang diperintah. Saudara perhatikan, jangan ngelamun, jangan bingung sama rambut atau apapun dari saudara punya badan. Nanti saudara nggak dapat apa-apa. Ada orang yang memerintah, ada orang yang diperintah. Orang yang memerintah ini immortal. Tubuhnya sudah diganti dengan tubuh kemuliaan, 1 Korintus 15. Orang tersebut tidak akan bisa mati. Mau makan oke, mau tidur oke, silakan apa. Bisa ada di mana-mana ya, dengan cepat, tidak dibatasi waktu dan ruang. Misalnya Allah berfirman, ayo kita kumpul di Uganda misalnya. Uganda sudah jadi negara yang makmur, yang bagus. Orang-orang penguasa yang dipanggil itu dengan segera, tidak usah nunggu penerbangan, tidak usah nunggu apa. Karena seperti tubuhnya Yesus yang sudah bangkit. Yesus waktu sudah bangkit, murid-murid ada dalam ruangan yang terkunci, tertutup, Yesus bisa ada di sana. Ya, Petrus dan rasul-rasul yang lain sedang menjala ikan tidak dapat, Yesus ada di sana. Kasih tahu, kasih ke kanan, mereka dapat banyak. Lah, waktu mereka tarik ikannya lalu kembali ke darat, Yesus sudah di darat, mempersiapkan makanan buat mereka. Kita juga punya tubuh seperti itu.
Tetapi ada orang-orang yang akan diperintah. Siapa orang-orang yang diperintah nih? Orang-orang yang ketinggalan pada saat pengangkatan, orang-orang kafir. Orang-orang tersebut sama seperti kita. Bukan berarti nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai, orang-orang tersebut lalu punya mata 3 atau mata 1, enggak, sama manusia, sama. Orang bule ya bule, orang Indonesia, orang Afrika ya hitamnya sama. Mereka punya anak. Kan waktu peperangan Harmagedon tidak semua dunia dimusnahkan oleh Tuhan. Tidak. Ada orang-orang yang lolos, sembunyi dan lain sebagainya, ya. Orang-orang itu masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai orang yang diperintah. Mereka bisa mati. Mereka bisa berbuat dosa. Sama, nanti ada lalu lintas, ada pemerintahan, ada mata uang, ada makan minum bercocok tanam, semuanya sama seperti kita ini sama. Cuma dunianya kan sudah berubah karena terjadi bencana-bencana alam dalam masa aniaya 3,5 tahun, masa aniaya besar, perubahan dalam peta dunia. Iya perubahan, tetapi manusianya sama. Mereka lahir, ulang tahun, sekolah, kuliah, tua, mati, punya anak, punya cucu, sama, 1000 tahun sama. Ada dosa. Dan Allah tidak mau itu, sebab apa? Sebab dunia ini sudah rusak toh. Dari sejak zaman ini kan sudah rusak. Makanya Nuh keluar di situ. Nuh bukan keluar di sini kan di sini. Kita lihat dunia ini makin lama makin tidak karu-karuan, makin rusak. Saudara, selama ini Allah itu sebagai pencipta. Kalau saudara, sekali lagi saya ambil contoh yang sama supaya saudara enggak lupa. Waktu saya kecil, saudara mungkin pernah disuruh bikin asbak dari tanah liat. Siapa yang pernah disuruh seperti itu? Coba angkat tangan saudara. Suruh bikin asbak dari tanah liat. Woi, ya. Yang anak-anak yang sekarang tidak disuruh bikin asbak dari tanah liat, disuruh bikin asbak dari biji emas. Naikin lagi sedikit. Ya. Kita bikin. Biasanya disuruh bikin asbaknya itu kan enggak kotak bujur sangkar, tapi bulat, ya, bundar. Nah, itu susah buat kita, buat saya susah. Kalau sudah enggak karu-karuan bentuknya, kira-kira apa yang saudara lakukan? Diapakan saudara? Dihancurkan. Tapi beda dengan Allah. Dia melihat saudara ini rusak, tidak dia hancurkan. Kalau rusak terus dihancurkan, matilah saudara. Betul toh? Lalu ada reinkarnasi, kan itu yang diajarkan oleh semua agama. Khususnya agama Hindu dan Buddha, reinkarnasi, penjelmaan kembali. Allah merusak lalu ciptakan lagi, no. Tetap dia berusaha merestorasi. Ini namanya restorasi. Misalnya saya yang rusak, tidak lalu dihancurkan. Kalau dihancurkan kan saya mati. Saya diusahakan disempurnakan supaya kembali seperti bentuk asbak yang bulat sesuai keinginan pencipta. Lah kalau misalnya yang diciptakan ini ngelawan ya dan lain sebagainya, ya sudah. Nanti satu kali akan ada penghukuman. Demikian juga dengan dunia ini, selama ini Allah membiarkan saja, dia tidak menghancurkan. Tetapi jangan lupa, bolak-balik saya bilang, memang dikatakan Allah itu panjang sabar, tapi bukan berarti panjang sabar tidak ada penghukuman, tidak ada limit waktunya. Di depan kan saya sudah bilang, Allah ini punya timing. Dan timingnya ini tidak bisa bergeser. Jadi satu kali nanti Allah akan membakar bumi yang saudara tinggali. Lalu saudara mungkin tanya, terus Pak,
Misalnya saya ini orang yang termasuk golongan yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Betul saudara? Tidak bisa mati, tidak bisa apa. Nanti kita kemana kalau dunia ini dihancurkan? Lah, kan saya sudah ngomong itu sudah jawabannya. Satu, saudara tidak bisa mati. Yang kedua, saudara tidak dibatasi waktu dan ruang. Betul ya? Kalau seperti itu bukan masalah. Saudara bisa saja, misalnya dalam pemikiran saya ya, kita diangkat dulu, yang memakai tubuh kemuliaan ini diangkat dulu misalnya di langit, di satu tempat. Tuhan kan maha kuasa, dia bisa kumpulkan di sana. Nah, bumi ini dibakar. Tapi jangan lupa saudara, 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, kemudian ini lagi. Ayat 13, 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Sekali lagi tolong dibacakan. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ulangi lagi. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Telah berlalu loh ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Iya. Selama ini saya selalu berkhotbah, nanti setelah kerajaan 1000 tahun damai ini selesai, iblis itu kan akan dilepaskan. Betul ya? Dia akan mempengaruhi. Banyak enggak yang akan ikut dengan dia? Oh banyak. Lah makanya saya kan bilang, dalam kerajaan 1000 tahun damai bukan berarti tidak ada dosa, ada. Ada orang-orang yang balelo, ada. Lebih jahat, ada. Terus iblis dilepaskan, loh ya otomatis mereka jadi pengikut iblis. Dalam beberapa kali saya khotbah saya mengatakan, nanti terus kalau iblis sudah dikalahkan, dilemparkan ke dalam api neraka, lalu langit dan langit yang baru itu akan turun dari surga. Ternyata ada satu penggalan yang selama ini tertutup bagi saya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan membukakan hikmat buat saya. Sebelum ini terjadi, bumi dan langit yang lama yang kita tinggali sekarang ini dibakar. Perhatikan, orang-orang yang hidup dalam tubuh kemuliaan, ya itu nanti akan ditaruh di satu tempat, kemudian akan dikatakan di sana langit dan bumi yang baru. Berarti buminya ini nanti baru, langitnya baru. Nanti sudah baca lagi di rumah, Wahyu 21 dikatakan langit yang lama, bumi yang lama hilang, betul ya? Tidak ada lagi. Lalu turunlah Yerusalem, kota yang kudus dari surga. Jadi sebelum Yerusalem yang baru, kota yang kudus itu turun dari surga, dan itulah kerajaan surga. Maka sebelum itu terjadi, bumi ini akan dibakar, dan Tuhan kasih bumi langit yang baru. Baru kalau dia sudah baru semuanya, turun Yerusalem yang baru. Sama seperti saya ingat sebuah ayat yang mengatakan, tidak ada orang menaruh minyak yang baru dalam kirbat yang lama. Itu dia. Jadi semua ayatnya ini connected, berhubungan. Tidak ada orang menaruh minyak yang baru dalam kirbat yang lama. Sama. Kalau Tuhan Yesus ngomong gitu, kenapa kok dia naruh Yerusalem yang baru di bumi yang lama? Di langit yang lama, yang sudah kotor ini. Kenapa kok langit sudah sekarang saya katakan kotor? Loh saudara,
Waktu zamannya ini ditulis, itu belum ada wifi, internet, tidak ada. Tetapi firman Tuhan ini luar biasa, dia menjangkau segala abad. Katakan haleluya. Buktinya sekarang langit ini sudah tercemar. Kenapa begitu? Ya, saudara bisa melihat, maaf, tayangan porno yang ditayangkan dari Amerika, dari Eropa, lewat apa? Lewat internet. Internet itu, saluran wifi itu pakai saluran satelit yang ada di mana? Luar angkasa. Bukan satelit yang di dalam lautan. Berarti apa? Hubungannya kan ke langit, betul ya? Langitnya sudah tercemar. Memang saya senang mendengarkan lewat First Media khotbah dari Joseph Prince Singapura ya, dari Amerika yang terkenal itu siapa namanya itu? Joel Austin, itu khotbahnya bagus-bagus. Mereka bagus-bagus, gerejanya luar biasa ya. Itu saya melihat kan lewat tayangan internet, lewat mana? Lewat angkasa toh. Saudara bisa handphone sinyal itu kan bukan di bawah laut. Satelit di udara itu loh. Satelit Palapa, satelit apa, ya itu yang memancarkan. Itu sudah tercemar, sudah kotor. Apalagi dunia ini, wah sudah kotor. Allah enggak senang. Jadi sebelum langit yang baru, sebelum Yerusalem baru itu turun, Allah mengganti bumi dan langit yang lama ini dengan bumi dan langit yang baru. Jadi semuanya dibakar habis. Inilah time limitnya Allah. Kita jangan ketinggalan. Seandainya pun saudara tidak terangkat sebagai buah sulung gereja, saudara tidak terangkat sebagai jemaat sengsara, saudara lolos dari masa antikris ya, lalu saudara masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sebagai orang diperintah, saudara melahirkan anak cucu sekian generasi ya. Kalau anak cucu saudara tidak hidup benar dalam Tuhan, itu nanti akhirnya akan dibakar, dihabisi. Lah sampai di sini saya lalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama ini sebetulnya saya berpikir, apa yang saya pikirkan? Kalau misalnya ada orang, satu keluarga, dia masuk dalam kerjaan 1000 tahun damai sebagai orang yang diperintah. Dia ada di akhir di sini, di ujung di sini. Ya. Terus Tuhan datang untuk mengalahkan iblis. Lalu orangnya ini kemana? Apakah dia diganti dengan tubuh kemuliaan? Oh tidak. Penggantian dengan tubuh kemuliaan itu hanya terjadi di sini, bukan di sini. Lalu orang-orang yang berdosa yang tidak punya tubuh kemuliaan yang ada di sini itu kemana? Ya ini jawabannya sudah kelihatan sekarang. Diapakan saudara? Dibakar. Dimusnahkan oleh Allah. Baru terbit kerajaan surga. Apa nih kerajaan surga? Yerusalem yang baru. Jadi kita jangan berharap kerajaan surga itu kita langsung naik ke atas. Tidak. Bumi baru, langit baru, Yerusalem kota yang kudus turun dari atas ke bumi dan langit yang baru. Itulah kerajaan surga. Semoga saya tidak salah. Dan saya sungguh ingin membuktikan kebenaran ucapan saya pada tanggal 6 Juni 2021 sebagai orang yang memerintah bersama dengan Tuhan. Ini perhatikan. Untuk bisa masuk dalam hari Tuhan sebagai orang yang memerintah, ada pesan penting sesuai dengan judul khotbah. Saudara harus punya 3 tahapan. Tahapan ini seperti anak tangga. Saya tidak mungkin ada di atas kalau saya enggak melewati anak tangga yang pertama, kedua, ketiga. Saya tidak mungkin bisa mendapatkan gelar doktor kalau saya tidak lulus SD, tidak lulus SMP,
tidak S1, tiba-tiba doktor. Tidak bisa. Ada anak-anak yang jenius. Saya melihat berita seorang anak jenius umur 7 tahun dia masuk Oxford. Umur 7 tahun lulus SMA, saudara, 7 tahun. Masuk ke 8 tahun. Tapi tetap dia melewati tahapan SD, SMP, SMA, baru dia masuk university, nggak bisa langsung loncat. Itu namanya tahapan. Jadi saudara mesti lihat, kalau saudara bahkan untuk tahapan 1 saja gagal, jangan ngimpi saudara nanti menyelesaikan tahapan yang ketiga. Jangan mimpi saudara bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai orang yang memerintah. Tahapan yang pertama, mari kita ucapkan dengan yakin. Baca yang keras, 2, 3. Diterima dan disimpan. Tahapan yang pertama terhadap firman nubuat. Kenapa saya katakan nubuat? Iya, sebab firman Tuhan itu isinya nubuatan. Baik yang sudah dipenuhi maupun yang masih belum dipenuhi, semuanya nubuatan. Dan nubuatannya itu iya dan amin. Tolong dibacakan. Kita kembali bicara soal Yosua ini. Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya. Amin. Perhatikan saudara ya. Ini dimulai Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Bunyinya sesudah Musa mati, Tuhan berfirman kepada Yosua. Perhatikan, sesudah Musa mati, Tuhan berfirman kepada Yosua. Tetapi perhatikan dulu, sebelum Yosua itu ulangan terakhir itu adalah pasal 31. Coba. Ulangan 31 ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Amin. Amin. Saudara bisa lihat perbedaannya antara ulangan 31 dengan Yosua 1. Bisa lihat perbedaannya secara cepat? Ada yang bisa lihat perbedaannya? Coba, jangan ngelamun saudara ya. Ini firman Tuhan yang padat sekali. Saudara bisa melihat perbedaannya? Ulangan 31 dengan Yosua 1. Ada yang bisa jawab? Ya, Andrew. Ya, nyaris sempurna. Di dalam ulangan 31, ini Musa yang ngomong sama Yosua. Musa ngomong sama Yosua di depan seluruh orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke tanah perjanjian. Dalam Yosua 1, Musa sudah mati, Tuhan sendiri yang ngomong sama Yosua. Sudah lihat perbedaannya? Kalau nggak lihat perbedaannya, nggak dapat, putar lagi YouTube-nya, dengarkan. Apa omongan Tuhan? Bersiaplah, seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Sama ya omongannya. Jadi apa saudara? Yosua itu mantep. Mantep kenapa mantep? Yang pertama dia terima perkataan dari Musa. Kenapa kok Tuhan bicara langsung? Loh, sebab waktu itu yang menjadi otoritas bukan Yosua tetapi Musa.
Tuhan tidak bicara kepada Yosua. Zaman perjanjian lama, Tuhan hanya bicara kepada otoritas-otoritas. Dia bicara kepada Musa, Musa ngomong sama Yosua. Sekarang Musa sudah mati, Allah ngomong sendiri sama Yosua. Jadi Yosua ini dapat dua, satu dari Musa, Musa sudah mati, sekarang langsung dari Tuhan. Dia lalu mantep, saya katakan di sana, dia menerima perkataan profetis. Apa sih profetis ini? Nubuatan. Kalau saudara bingung itu seperti begini. Musa itu hambanya Allah. Ngomong sama Yosua, didengar seluruh orang Israel. Ya, saya hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di sini itu ibaratnya Musa. Jadi saudara perhatikan apa yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang benar loh ya. Tetapi di samping saudara harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara juga harus mendengar dari Tuhan sendiri. Perhatikan ini. Kalau saudara sebagai orang Kristen hanya mendengar perkataan dari hamba-hamba Tuhan saja, tanpa saudara dengar omongan Tuhan sendiri kepada saudara, itu cuma 50. 50 itu tidak lulus. Tidak lulus. Saya kasih tahu saudara, yang di atas, yang di bawah, saudara ini juga harus dengar dari Tuhan sendiri. Kok cuma satu yang bilang iya, yang lain kok diem, enggak ngerti omongan saya? Saudara ini juga harus dengar dari Tuhan sendiri. Lewat apa saudara dengar dari Tuhan sendiri? Itu loh saya kasih gambarnya. Lewat apa saudara? Baca firman Tuhan. Kamu-kamu nih ya, yang enggak pernah baca Alkitab sampai sekarang, kamu orang dengar saya khotbah demikian keras, tetapi saudara tidak dengar dan tidak melakukan, itu artinya apa? Rohanimu mati. Mati. Orang yang mati tidak bisa dengar apa-apa. Maaf loh ya. Saudara di rumah juga saya bukan menghimbau. Saya berharap saudara mendengarkan juga lewat tayangan YouTube atau tayangan First Media. Jadi anak Tuhan orang Kristen biasakan membaca Alkitab setiap hari. Saya ini dengan First Media dari awal berhubungan dengan seorang pejabat di First Media, ya. Sampai sekarang kalau ada apa-apa kita komunikasi, misalnya pengiriman ada masalah dan lain sebagainya, kadang mereka ada masalah. Saya suka melihat statusnya dia. Dia kadang kerja jam 4 pagi, jam 5, jam 4 ya. Terus saya lihat di statusnya jam 3.08. Dia tunjukkan, dia foto Alkitab yang dia garisi. Jam 3 pagi dia masih baca Alkitab, baru dia siap-siap lalu berangkat kerja. Karena dia harus pergi ke kota yang lain naik pesawat. Saya bilang, good. Saudara yang bangunnya tidak jam 3, jam 4, tapi jam 8, jam 9 pagi, baca Alkitab enggak? Kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara tidak pernah dengar Tuhan bicara sendiri kepada saudara. Tidak apa-apa saudara rajin gereja mamanya, tapi saudara enggak pernah dengar omongan Tuhan, saudara enggak pernah baca Alkitab. Itu sama dengan saudara cuma dapat 50 saja. Kalau dengar dari firman Tuhan yang saudara dengar omongan Tuhan lewat pembacaan Alkitab, Pak gimana caranya dengar suara Tuhan?
pokoknya baca dulu, baca. Udah nggak usah tanya yang nanti dengar suara Tuhan itu gimana caranya. Itu urusan kedua. Yang pertama baca dulu. Pak, saya sudah baca 2 bulan Pak. Lo baca terus. Mungkin 2 bulan Tuhan belum mau bicara sebab kupingmu nih penuh dengan kotoran, budek kamu nih. Baca, mungkin lewat setahun, lewat 2 tahun. Saudara, saya sudah jadi hamba Tuhan 20 tahun lebih, baru saya dapatkan gambar yang bumi akan dibakar itu loh. Itu loh, contohnya. Saya sudah baca ayat itu mungkin berkali-kali, pernah saya khotbahkan mungkin. Tapi saya baru dapat minggu ini loh. Itu loh. Dan saya bagikan kepada saudara sebagai berkat, sebagai mendengarkan di rumah aja. Tapi jangan cuma dengar saja, kalau dengar itu sampai disuapin. Kan saya pernah khotbah itu kalau disuapin, kalau anak umur 3 bulan disuapin menggemaskan. Kalau 30 tahun masih disuapin namanya menjijikkan. Betul? Betul enggak? Saudara anak 3 bulan disuapin lucu kan, senang kan? Dia jawab, oh gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi udah. Jangan saudara bacanya senang baca itu medsos, terus baca berita lain. Contohnya soal COVID ini, jadi saudara ketakutan toh, nggak berani. Yang lucunya saudara itu nggak berani ke gereja. Itu lucu. Tapi kalau shopping, jalan-jalan, nonton film, kesini kesana, pergi makan-makan, berani. Tapi kalau ke gereja, enggak berani. Seakan-akan gereja ini sumber penularan COVID. Loh, nggak ada orang yang ke gereja pulangnya kena COVID. Yang datang sehat, pulang lebih sehat. Yang yakin katakan haleluya. Tapi hati-hati loh ya, hati-hati saudara. Kok ketawa? Saya belum ngomong kok sudah ketawa. Itu lucu bagi saya belum ngomong tapi sudah ketawa. Hati-hati loh saudara. Orang kudus itu bisa kena COVID, orang kudus saja bisa kena COVID. Apalagi saudara orang awam. Apalagi saudara Panak Bali. Orang kudus saja kena COVID loh saudara. Ya. Yang tidak mengerti ya sudah, biarlah yang tidak mengerti biarlah. Yang pertama itu saudara harus menerima. Judul khotbah pesan yang penting. Sebelum Obed dan Denny pergi ke New Zealand, dia berpesan sama Ruben Oni. Mana Ruben? Oh, pakai baju baru dia. Karena ini anaknya, kan enggak sama Evelyn, meskipun itu pacarnya ya. Ruben, ingat ya, seandainya mami dan papi tidak kembali lagi, alias mati, misalnya pesawatnya meledak atau apa ya, ini contoh. Papi dan mami itu sudah siapkan warisan deposito buat kamu, sejumlah 10 miliar, haleluya. Ruben langsung ini, aduh semoga mami dan papi cepat meninggal. Itu mami dan papi simpan uangnya itu di dapur pojok, itu kamu gali. Di situ papi dan mami simpan semua dalam bentuk uang dolar. Ya, di sana tempatnya. Di samping mendengar ini diterima. Juga harus disimpan. Disimpan ini artinya apa saudara? Apa? Diingat. Saudara kalau dengar firman, diterima, saudara dengar. Tapi saudara ingat atau tidak, itu lain urusan. Ada yang habis dengar firman, nanti hari Seninnya putar lagi YouTube-nya, nah itu dia, ada yang kesimpan. Tapi apakah yang tersimpan 100%? Oh no.
Saya aja enggak bisa mengingat 100% khotbah saya kemarin, kok nggak bisa? Kalau sudah misalnya rekaman khotbah hari ini sudah dengarkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mungkin saudara bisa menyimpan, mengingat 80-90%. Tapi kalau saudara cuma denger tok di gereja, terus pulang ketawa-ketawa, pergi sini, pergi sana, jalan-jalan, makan-makan, it's okay. Nanti malam tinggal berapa? 5%. Gak ingat apa-apa. Jadi setiap firman yang saudara dengar, saudara terima, dan saudara simpan. Itu langkah pertama. Sekarang ulangi bersama saya. Diterima dan disimpan. 2, 3. Apa artinya disimpan, saudara? Ya. Kalau nanti keluar, lalu saya komplain, Pak John enggak ada ngomong gitu loh. Loh, saya sudah ngomong. Disimpan itu ya. Apa tadi yang ngomong apa ya orang itu ya? Wih, takut Pak. Ya sudah dengerin aja rekamannya nanti. Tahapan yang kedua, naik tingkat. Ayo kita ngomong bersama-sama. 2, 3. Disampaikan kepada yang lain. Coba baca Yosua 1:13 sampai 15. Sebentar dulu. Ya. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Amin. Ya. Ayat 15 bahasa Indonesia menuliskan keamanan. Tetapi sebetulnya kata yang asli ini adalah perhentian. Sesuai topik khotbah yang saya sudah katakan di depan. Yosua membawa orang Israel ke tanah Kanaan, tapi apakah tempat perhentian? Pertanyaan kan begitu. Nah, ini dia. Keamanan ini sebenarnya kata aslinya perhentian. Jadi kalau sudah punya Alkitab sekarang, Alkitab saudara itu coret kata keamanan itu garis bawahi, di pinggirnya tulis perhentian. Jadi Alkitab saudara ini coret-coret, itu namanya sering dibaca dan diperiksa. Ceritanya gini saudara, disampaikan kepada yang lain. Yosua nyampaikan kepada siapa? Kepada suku Ruben, kepada suku Gad, kepada setengah suku Manasye. Dengarkan ya. Dia ngomong, dia nyampaikan pesan yang penting. Pesan yang penting pertama, Yosua terima dari Musa dan dari Allah sendiri. Pesan yang kedua, dia sampaikan kepada 2,5 suku. Saya mau tanya, orang Israel ada berapa suku saudara? 11. Ya, ini dikasih. Kok 11 suku? 12. Hampir saya ditipu oleh anggota saya sendiri. 2,5 dia sampaikan, sekarang pesannya. Saudara perhatikan, baca itu mesti teliti. Ingatlah
perkataan yang dipesankan Musa. Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan, ini perhentian ya, kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Ya, ini perempuan-perempuan, anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa. Saya garis bawahi dengan huruf yang lainnya ada artinya, bukan saya senang main warna. Ruben, Gad, Manase, setengah, ini dia garisnya. Setengah Manase, Manase ini sukunya gede. 9,5 suku yang lain, Aser, Naftali, Sebulon, Isakar, Manase setengah, Dan, Efraim, Benyamin, Yudea, Simeon, ya. Ini sampai di perbatasan. Di depan itu tanah Kanaan, ya di sini. Dibatasi oleh sungai. Sungai apa? Ada tulisannya ini loh. Apa ini? Yordan. Sana itu Kanaan ya. Sampai di sini ini ada perbatasan sungai. Ada 2,5 suku yang lihat. Loh, tanah ini subur, anyem, enak. Lalu mereka ngomong sama Yosua, Musa sudah mati loh. Aku enggak mau nyebrang. Saya memilih di sini. Yosua bilang, loh kan Tuhan janjikan di sana. Enggak, pokoknya saya mau di sini. Ya sudah, kalau itu keinginanmu, oke. Suku Manase setengah, Gad dan Ruben tidak mau nyebrang. Mereka cukup di sini, puas. Ada juga banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang saya bicara ini orang Kristen, tidak di luar Tuhan, sebab ini kan bicara suku Israel. Berarti ini intern dong. Tidak ada sebut Filistin, Amalek, tidak ada kan? Ini suku Israel. Ada anak-anak Tuhan yang puas dengan hidupnya di dunia ini, puas dengan pelayanan yang dia lakukan, puas dengan rumah tangganya, puas dengan pekerjaannya, puas dengan kesehatannya, puas dengan dirinya, pokoknya udah puas. Tidak ada pikiran untuk usaha supaya masuk ke tempat perhentian. Hati-hati. Hati-hati, jangan saudara bilang, oh ini semua Tuhan yang kasih berkat sehingga aku hidup enak, hidup tenang, hidup makmur, semuanya anyem. Sehingga tidak mau masuk ke sana. Hati-hati loh. Untuk bisa masuk ke sana antara lain, saudara harus berbuah toh. Makanya saya khotbah begitu dahsyat, to be heavenly minded. Apa itu? Memberitakan Injil, menyelamatkan. Pak Adi Suryo bilang sekeliling, saya bilang keluarga dekatmu nih loh. Kalau saudara bisa menghasilkan buah, baru saudara masuk sana. Itu namanya usaha. Tadi depan dikatakan usaha. Tapi saudara nggak mau berusaha, saudara merasa sudah melayani Tuhan, sudah jadi pengkhotbah mungkin, sudah enak hidupnya, anyem. Saudara nggak mau usaha. Tidak mau menyelamatkan jiwa, tidak mau memberitakan Injil. Pokoknya aku yakin aku sudah selamat. Loh, kalau kunci kerajaan surga itu ada di tangan makmu, oke. Tapi selama sudah tidak berusaha, oh nanti dulu. Ya sudah, katanya Yosua, nek kamu mau di sini, it's okay. Tapi jangan lupa, untuk bisa masuk tanah Kanaan ini saudara, ini ada musuh yang besar yang menghambat mereka. Ya, kita akan kalahkan bareng-bareng. Oke, perempuan-perempuan anak-anak boleh tinggal, tetapi semua pahlawan yang gagah perkasa harus menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan harus menolong mereka. Kamu boleh tinggal di sini,
Tetapi pahlawan-pahlawan, orang-orang yang jago berperang, tolong dong, tolongi yang 9,5 suku. Anak-anakmu, ternakmu, anak-anak perempuan silakan diam di situ. Tapi yang hebat-hebat, ayo tolong. 9,5 suku, saudara-saudaramu yang lain. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Ini perbedaannya. Kalau yang di sini firman Tuhan mengatakan diberikan siapa? Jawab yang keras. Siapa saudara? Musa. Kalau enggak ngerti ya sudah. Yang ngerti it's okay. Tetapi yang sini ini diberikan siapa? Saya ini S2 pertama Master of Art in Biblical Studies. Diajar tentang memeriksa ayat per ayat dengan teliti. Baru terus sekolah lagi Magister Teologi. Tapi yang dasar ini yang saya bersyukur kepada Tuhan. Makanya saya sangat teliti dalam membaca kata per kata. Kalau saudara baca, sekali baca lewat sudah. Tapi di sini bedanya jelas. Ada yang diberikan Musa, ada yang diberikan oleh Tuhan. Di sini lah bedanya. Ini perhentian, ini belum. Tidak ada masalah. Oke. Tolong sekarang kamu tolongi saudara-saudaramu untuk memerangi orang-orang yang ada di tanah Kanaan ini. Ayo tolongi. Nah itu disampaikan pesannya, disampaikan. Minta tolong, tidak didiamkan sendiri. Saudara kalau dengar pesan firman Tuhan, sampaikan kepada yang lain. Saudara kalau ketemu teman-teman sohibmu, jangan yang diomongkan tuh gosip. Ada yang berani bilang haleluya? Jangan yang diomongkan tuh gosip. Omongkan pesan yang penting. Pesan firman Tuhan. Jangan puas saya dengan hidup enak. Kucingnya ini sampai gendut. Ya, kucingnya sampai gendut. Hidup enak anyem. Ingat perhentian, tujuan akhir saudara. Yang kedua, tetap saling tolong menolong. Tolong menolong dalam hal rohani dan juga jasmani. Terhadap apa? Sekeliling saudara. Misalnya ya, karena tadi contohnya Obed dan Neni, dia sudah diberkati Tuhan, terus ada keluarganya yang kesusahan secara ekonomi. Tidak ada salahnya kalau memang Tuhan gerakan hatimu, kamu punya keikhlasan, dibantu. Dengan apa? Ya dengan uang loh. Lebih daripada itu, perhatikan kerohanian mereka. Kalau misalnya mereka belum di dalam Tuhan, ini kesempatan yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Gunakan mamon itu. Mamon itu apa? Uang. Tolong menolong dalam hal rohani dan jasmani. Jadi kersal itu bukan hanya tolong menolong dalam hal jasmani. Satu kurang mampu, ayo kita bantu. Pernah enggak saudara bicara soal hal rohani kepada mereka? Oh enggak berani saya Pak. Nah ini, saudara baru sampai step 1. Saudara hanya terima, saudara hanya simpan firman Tuhan. Tapi belum disampaikan. Itu loh. Kalau belum disampaikan, belum bisa mendapatkan yang ketiga nanti. Belum dapat hasil buahnya. Cuma simpan dan terima. Saudara rajin gereja, rajin kersal. Saudara cuma terima. Cuma simpan for yourself. Belum disampaikan. Kersal itu saya ulangi sekali lagi, bukan hanya untuk tolong menolong secara jasmani loh, tapi juga secara rohani. Jangan cuma separuh. Sekali lagi, 50 itu enggak lulus.
Dan ini sudah saya singgung, jangan simpan berita yang baik hanya untuk diri saudara sendiri. Banyak kok kami dapat berita-berita baik, bukan soal rohani ya. Itu dari orang lain. Kami merespon, membuktikan. Itu nanti yang ketiga. Benar ternyata. Kalau nggak ada yang ngasih berita yang baik, ya good news, kita tidak akan mengalami hal yang baik kan begitu. Misalnya saya kasih contoh. Saudara jangan sampai lupa. Ya. Ini tanggal 6 bulan apa? 6. Betul ya? Ini hari yang baik. Tak kasih tahu. Matahari nanti jam 6 sore hanya 1 jam. Diskon 90% all item. Jangan lupa loh. Jam 6 hanya 1 jam. Silakan ambil aja apa saja. Misalnya saudara ambil parfum 3 juta. Nanti saudara cuma bayar 300.000. Sisanya saudara dimasukkan penjara. Ini berita baik. Kalau saya dapat berita itu dari siapa? Ya mungkin dari orang Matahari kan. Ini spesial loh, khusus loh. Tanggal 6, bulan 6, jam 6, cuma 1 jam, diskon 90%, all item. Lalu saya sampaikan kepada saudara, kalau saya cuma simpen untuk diri saya sendiri, itu egois. Kalau saudara hanya simpen berita firman Tuhan yang baik for yourself, ya, you are an egoist person. Kamu ini orang egois. Orang yang mementingkan diri sendiri, sebarkan sama yang lain. Dan apa yang dilakukan oleh 2,5 suku ini? Mereka nolongi yang 9,5 suku sehingga berhasil merebut tanah Kanaan. Tapi sekali lagi, yang sini ini Musa, yang sini Allah. Itu beda loh. Memang di sini baik, iya, enak. Mereka milih di sini kenapa? Karena tanahnya subur dan indah dan bagus. Saudara baca saja nanti kan Yosua itu. Mereka tidak mau nyebrang ke sini, cukup puas di dunia ini saja. Lupa kalau ada tempat perhentian. Di sini aman enggak Pak? Aman juga. Dan terakhir, sikap yang terakhir adalah, ayo kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Ucapan firman nubuat dialami. Amsal 23 ayat 7a, tolong dibacakan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, Amin. bahasa Inggris ini berbeda. Bahasa Inggris mengatakan, for as he thinks within himself, so he is. Kalau enggak salah terjemahnya, pikiranmu ya itulah kamu. Pikiranmu nih burung terus, ya kamu nih ya burung itu. Pikiranmu makan terus, ya kamu nih apa? Bertuankan perut, ya kamu nih makan sudah. Pikiranmu benci, ya kamu nih lah benci orangnya. For as he thinks within himself, so he is. Pikiranmu, ya itu loh kamu. Tolong saya lihat kiri kanan saudara. Lihat, tolong lihat dong. Lihat kepala saudara, coba lihat. Itu gimana kira-kira dia? Kalau saya melihat Agus, saya melihat seperti komputer yang berjalan. Karena dipikirkan komputer terus. Kalau saya lihat Pak Anton, saya melihat seperti ikan apa itu? Ikan gabus. Dia suka ngasih saya ikan gabus.
Ikan gabus itu ikan yang paling bagus, saudara. Dulu waktu saya kecil saya suka nangkep itu. Betok itu loh namanya. Ya betok ya. Lain betok. Sepupu. Ya. Kalau saya lihat yule, apa yang saya lihat? Nah, sudah jawab toh. Talam jalan di mana-mana maunya saya gigit. Ya. Begitu. Yang dipikirkan, saudara mikirnya apa? Uang terus, ya kamu uang yang berjalan. Yang ketawa tuh yang dia. 21, 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti. Ini mendekati Yosua pasal terakhir. Seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel yang dijanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Saudara perhatikan kata sumpah. Allah bersumpah. Misalnya saya mau tanya saudara bersumpah. Saya tanya kembali Obed. Obed bersumpah. Kira-kira Obed bersumpah itu demi apa? Demi sesuatu yang lebih tinggi atau yang sama atau yang lebih rendah? Demi apa? Lebih tinggi. Betul ya? Orang Kristen sih enggak boleh sumpah ya. Tapi misalnya saudara sumpah ngomong ini. Saya bersumpah. Loh kalau orang mau jadi dokter, mau jadi pejabat, mau jadi apa, itu ada sumpahnya. Kalau orang Islam demi Allah. Ya, orang Kristen di atas Alkitab bersumpah demi yang lebih tinggi, enggak ada ceritanya. Saya nih ribut sama Obed, terus saya bilang sama Obed, aku sumpah demi anjingku, aku tidak melakukan hal itu, demi burungku, aku bersumpah demi anakku, demi Andrew. Nggak ada, diketawain saudara. Kalau saudara sumpah kan benar. Demi Allah, demi Tuhan. Ya toh, bersumpah demi yang lebih tinggi. Loh kalau Allah bersumpah, dia demi siapa dia bersumpah? Ya demi dirinya. Berarti ini sumpahnya tidak mungkin dilanggar. Kalau Allah sudah berjanji, janjinya ya dan amin. Betul loh. Betul toh, digenapi toh. Ya. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Saudara bandingkan poin 2 Yosua 1 ayat 15 dengan poin 3. Jauh loh ya, ini pasal pertama. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan. Sudah atau belum? Yang keras dong jawabnya. Sudah saya tunjukkan, tinggal dibaca loh. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan, sudah atau belum? Wah yang lain keras karena ikut-ikut yang sudah sebagian yang jawab itu. Yang satunya ini sudah pakai i7, yang sana masih pakai 286. Nah baru dengar ketawanya dia. Apa itu Pak i7 dan 286? Ya saudara buka Google lah. Ayat 21, pasal 21 ayat 44, coba lihat. Tuhan mengaruniakan kepada mereka perhentian ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah. Kalau pasal 21 ini sudah jadi kenyataan, pasal 1 ini belum menjadi kenyataan. Ada kita dengar firman Tuhan, kita belum dapat realisasinya. Tapi saudara namanya we walk, we live by faith, dengan iman. Saudara mesti yakin kalau step 1 saudara terima, saudara simpan, saudara ingat. Step 2
Tidak saudara simpan untuk diri sendiri, tapi saudara bagikan kepada yang lain. Pesan-pesan penting. Apa pesan penting itu? Bukan akan terjadi bencana alam pada tanggal sekian, yang mana berita itu palsu oleh BMKG. Ada saudara yang terima SMS itu? Saya nerima. Akan terjadi gempa bumi, tsunami, ternyata keliru. Bukan pesan itu yang saudara langsung forward, langsung dibagikan di grup. Untuk apa? Membagikan kekacauan. Haleluya. Bagikan link YouTube. Itu loh. Banyak toh dari kamu yang enggak toh. Ini cuma bagikan loh. Cuma ganti status WA. Jangan status WA itu sudah dipenuhi. Makan, jalan-jalan ini, terus ada YouTube, terus ini. Itu cuma orang lihat sepleng hilang saudara. Cuma gitu aja loh, cuma gitu aja nggak bisa. Saudara mau mengalami realisasi. Sekarang semua orang di seluruh dunia ini mengalami kesulitan ekonomi. Kita nggak tahu sampai kapan Pulau Bali ini dibuka untuk wisatawan asing, hotel-hotel terbuka lagi, restoran terbuka. Makin lama perekonomian makin turun. Tapi saya percaya kalau saudara pegang satu, pegang dua, yang ketiga realisasi firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Kenapa saudara nggak ngalami yang ketiga? Sebab saudara mungkin yang pertama it's okay, tetapi yang kedua saudara mandek. Musik terakhir. Pertama, simpan, dengar. Itu baru ulat. Baru ulat. Tidak ada apa-apanya. Cuma untuk kamu sendiri. Ya, saudara rajin gereja, itu cuma untuk dirimu sendiri, betul loh ya. Orang kalau rajin gereja ya dia belum tentu bisa menyelamatkan orang toh. Yang kedua, ini lalu disampaikan berulang-ulang. Sampaikan kepada siapa? Kepada sekeliling saudara, kepada anak. Ajak anakmu ke gereja, ajak keluargamu ke gereja, ajak temanmu ke gereja, ajak mereka dengar berita keselamatan. Disampaikan berulang-ulang. Ini saudara juga dengar firman Tuhan berulang-ulang. Ini mulai dia masuk menjadi kepompong, terekam dalam pikiran. Pikiran sudah dibatasi, tidak lagi bingung sama lain, sama berita ini, berita hoax, berita baru, sudahlah. Itu nanti yang menguasai pikiranmu. Pikiranmu ya itulah kamu, itu loh tadi ayatnya. Makanya saya keluarin Amsal 23. Ini namanya kepompong, dibatasi. Kalau sudah, lalu ada kenyataannya, realisasinya. Apa realisasinya? Dari yang jelek, kalau saudara lihat ulat, apa saudara gini? Wih, ulatnya bagus loh. Tak ambil, simpan, koleksi, kasih makan. Begitu. Dibuang, kadang diinjak, betul ya? Tapi kalau lihat kupu, masih yang lihat kupu, mau tak perkes. Kalau orang lihat kupu lalu mau merekes, itu sadis namanya. Wih, indah, difoto, dikoleksi. Jadi realisasi, dan realisasi terwujud ini sesuatu yang indah. Dari yang jelek kayak begini ini bisa jadi begini. Firman Tuhan juga dari sekedar saudara dengar, saudara bisa dapatkan realisasi yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana.
Ayo angkat kedua tanganmu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, lebih keras lagi, namamu besar, termulia. Agungkan Tuhan, tinggikan Dia, sembah Dia. Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Ya ratala walala, urike relelele, iriki tepere ala tala walala, urike ala waralala baralala. Relelele, urieke tepere lele ala walala walala, ireke tepere lele, uria ala walala walala, ireke perelele ala maralala. Oh rele berelele ya ralalala, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami. Ini adalah pesan yang penting. Kalau kami ingin mendapatkan realisasi yang paling luar biasa, perhentian bersama dengan Engkau, kami harus memperhatikan 3 hal dalam hidup kami. Ajar kami mendengarkan, melihat dengan seksama waktu-waktu Tuhan, supaya kami tidak tertinggal pada saat pengangkatan, dengan tetap hidup benar sesuai firman Tuhan, maka kami akan diangkat sebagai buah sulung gereja. Hamba-Mu berharap supaya semua yang mendengar, mereka akan mendengarkan kembali di rumah, mereka boleh tergugah hatinya supaya tidak tertinggal, supaya memperhatikan pesan yang penting ini demi keselamatan diri sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkat-tingkat surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih berkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kasih sudah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau saudara dapat men-scan QR Code berikut. Dan untuk saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.